Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, viewers, we meet again in Mujari various YouTube channel to learn English step by step. And now we are going to learn about introductory there, or the sentences which start by there. Oke, para pemirsa sekalian, bertemu kembali di channel YouTube Mujari Wiryo untuk belajar bahasa Inggris step by step, langkah demi langkah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sedikit mengenai introductory there, atau kalimat-kalimat yang diawali dengan there. Kalimat-kalimat yang diawali dengan there is, there are, there was, there were. Kemudian dalam bentuk negatif there is not, there are not, there was not, there were not. Dan dalam bentuk kalimat yang meminta penegasan atau kalimat bertanya dengan is there, are there, was there, dan were there. Sedikit penjelasan. Pengantar there ini manakala diikuti oleh is dan a, ini berarti untuk menyatakan kalimat-kalimat dalam bentuk present yang sedang terjadi atau yang terjadi ketika pernyataan itu dibuat, atau sesuatu yang terus-menerus keberadaannya. Sedangkan manakala diikuti oleh was dan are, nah di sini berarti yang dinyatakan itu kejadiannya itu sudah lewat. Jadi ketika pernyataan itu dibuat atau ditulis, maka sudah tidak ada atau sudah tidak terjadi lagi. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata atau pengantar there ini manakala dinyatakan dengan there is atau there are atau there was atau there were, ini artinya ada. Sedangkan manakala dinyatakan dengan there is not, there are not, there was not, ataupun there were not, itu dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada. Sedangkan manakala kalimat itu dalam bentuk bertanya, is there, are there, was there, atau were there, ini artinya adakah atau apakah ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian penggunaan there is atau there was ini digunakan manakala diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung ataupun benda yang bisa dihitung tetapi hanya satu. Sedangkan yang there are dan there were ini diikuti oleh benda
yang bisa dihitung dan jumlahnya itu lebih dari 1. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa dilihat di contoh-contoh kalimat. Yang pertama di contoh nomor 1, di 1A itu ada contoh, there is water in the pail. Ada there is, digunakan is di situ karena diikuti oleh water. Kata water ini adalah benda yang tidak bisa dihitung, air itu nggak bisa dihitung. There is water in the pail. Ya, di dalam bahasa Indonesia ada air di dalam ember. Jadi kita gunakan there is karena diikuti oleh water. Di contoh 1B, there is a plate on the table. Jadi kata there is-nya diikuti oleh a plate. Ya, plate-nya adalah tunggal atau cuma satu. Ada sebuah piring di atas meja. Jadi kata there is-nya diikuti oleh tunggal di situ, a plate, makanya digunakan is. Jadi sekali lagi, untuk there is ini diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung atau benda yang bisa dihitung yang hanya satu. Kemudian di contoh nomor 2A, di situ ada contoh kalimat there are 2 pails of water. Ya, there are, kita gunakan there are karena diikuti oleh 2 pails. Jadi pails-nya, embernya lebih dari 1. Embernya bukan airnya, jadi kan diikuti oleh kata pails dan pails-nya itu lebih dari 1, maka digunakan there are 2 pails of water. Ya, ada 2 ember air. Jadi pengantar there tadi artinya ada. Kemudian yang contoh B, 2B, there are many students in the class. Maaf, itu bukan ini tapi in, ya. In the class. Kata there are diikuti oleh many students. Jadi students-nya itu bentuk jamak lebih dari 1. There are many students in the class. Sekali lagi bukan ini tapi in di situ seharusnya. Jadi ada banyak siswa di kelas. Kemudian untuk contoh nomor 3 itu kalimat negatif yang artinya tidak ada, ya, there is not dan there are not. Untuk yang mengikutinya sama kriterianya. There is not itu diikuti oleh benda yang tidak bisa dihitung atau yang bisa dihitung tapi hanya 1. Sedangkan there are not itu diikuti oleh benda yang bisa dihitung dan jumlahnya itu lebih dari 1. Contoh 3A, there is not milk in the can. Ya, tidak ada susu di kaleng. Jadi susunya mungkin sudah habis. Sedangkan untuk contoh B, there are not many men. Ya, men-nya laki-lakinya banyak di situ, maka digunakan there are, tapi dia dalam bentuk negatif. There are not many men in the market. Jadi tidak banyak. There are not many men. Tidak banyak laki-laki di
pasar itu yang untuk menyatakan kalimat menyangkal atau kalimat negatif. Sedangkan di contoh nomor 4 itu dalam bentuk bertanya. Ya. Is there a bird on the tree? Adakah seekor burung di atas pohon itu? Jadi is there diikuti oleh a bird. Birdnya, burungnya hanya satu. Makanya digunakan is there. Kemudian di contoh 4b, are there many students at school? Jadi digunakan are there. Di situ itu diikuti oleh many students. Jadi siswanya banyak. Makanya digunakan are there many students at school? Adakah banyak siswa di sekolah, atau apakah banyak siswa di sekolah? Itu sekali lagi untuk yang penggunaan there is dan there are, baik dalam bentuk positif, negatif maupun bertanya. Manakala menggunakan is dan are tadi berarti kejadiannya masih berlangsung atau masih ada, sedangkan jika menggunakan was dan were, itu nanti bisa dilihat di contoh yang nomor 5 untuk yang sudah pas. Artinya ketika pernyataan itu sudah, ketika dibuat pernyataan, maka kejadiannya sudah tidak ada lagi. Di contoh nomor 5 bisa dilihat di 5a, there was a girl in the class 2 hours ago. Jadi sekali lagi seperti saya sampaikan di atas, bahwa manakala there ini diikuti oleh was dan were, bahwa kejadiannya itu sudah lewat. Ketika dinyatakan sudah tidak ada lagi. Jadi seperti di A tadi, there was sugar in the glass 2 hours ago. Ada gula di gelas 2 jam yang lalu. Jadi 2 jam yang lalu adanya. Nah, ketika kalimat dinyatakan itu sudah tidak ada lagi. Di contoh B, there were 2 men in the house last night. Itu bukan ini tapi in seharusnya. Mohon maaf saya ralat. There were 2 men in the house last night. Ada 2 laki-laki di rumah semalam atau tadi malam. Ini karena adanya 2 laki-laki di rumah tadi malam, maka dinyatakan dengan there were. Kemudian yang contoh C, itu there was not water in the box. Jadi, tidak ada air di kotak. Nah, karena menggunakan there was, maka tidak adanya itu sudah lewat, yang lalu. Kemudian di contoh D, there were not many people at home yesterday. Nah, di situ ada keterangan yesterday sudah lewat, makanya kita gunakan there were, tidak menggunakan there are, walaupun mungkin diikuti oleh many people, diikuti oleh benda yang bisa dihitung banyak, tapi karena kejadiannya sudah lewat, maka digunakan there were. There were not many people at home yesterday. Jadi tidak ada banyak orang di rumah kemarin. Sedangkan di contoh E itu dalam bentuk bertanya di 5E. Was there a man at home 2 minutes ago? Apakah ada seorang laki-laki di rumah 2 menit yang lalu? Nah, ini kita gunakan
was there karena sudah yang ditanyakan saat 2 menit yang lalu, berarti saat sudah lewat. Sedangkan di contoh yang F, were there many cats at home a week ago? Apakah ada banyak kucing di rumah seminggu yang lalu? Jadi seminggu yang lalu. Di situ digunakan were karena sudah lewat, digunakan were there karena diikuti oleh many cats, cats-nya kucingnya banyak. Jadi apakah ada banyak kucing di rumah seminggu yang lalu? Yang dinyatakan itu, yang ditanyakan adalah seminggu yang lalu. Itu pemirsa sekalian sedikit penjelasan mengenai kalimat-kalimat yang diawali oleh there. Sekali lagi, kata there is, there are, there was, dan there were itu artinya ada. Kemudian there is not, there are not, there was not, dan there were not artinya tidak ada. Sedangkan is there, are there, was there, dan were there itu artinya adakah atau apakah ada. Itu sedikit penjelasan mengenai introductory there ini. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Mujari Wiryo ini agar ke depan kita bisa bersama-sama belajar kembali. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberi kekuatan untuk bisa paham terhadap bahasa Inggris ini dan bisa menggunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.